Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan, kekuatan dalam belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya atau SBDP. Pada materi yang lalu kita telah mempelajari dasar-dasar gerak tari, itu 2 minggu yang lalu. Terus selanjutnya kita mempelajari pola lantai dalam tari. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu menari dengan diiringi alat musik. Nah, kita ingat kembali dari unsur utama dalam tari kemarin apa? Yaitu gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu merupakan unsur yang paling utama dalam tari. Sekarang yaitu faktor pendukung dalam tari. Apa yang mendukung dalam tari itu? Coba kalian buka halaman 58. Nah, itu faktor pendukung dalam tari adalah lagu dan alat musik. Jadi lagu itu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musiknya itu disesuaikan dengan lagu yang ada. Contohnya yaitu musik gamelan. Kalian tahu apa itu gamelan? Gamelan itu adalah sekumpulan alat musik yang terdiri dari gong, bunang, gambang, gendang, dan lain-lain. Gamelan itu banyak dijumpai di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Nah, supaya kalian paham bagaimana itu gamelan, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah contoh musik gamelan tapi dari daerah Bali. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari musik gamelan. Musik gamelan tadi terdiri dari apa saja? Yang pertama gong, kedua bunang, ketiga gambang, keempat gendang, dan ada yang lain. Nanti yang kita bahas ada 4 ini. Yang pertama yaitu gong. Kalian tahu apa itu gong? Gong merupakan alat musik tradisional Jawa, yaitu berasal dari Jawa Tengah, yang terbuat dari tembaga serta timah. Yang cara memainkannya dengan cara dipukul, ditutuk. Di dalam gamelan, gong itu bertindak cukup utama supaya terwujudnya kombinasi alat musik. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, ini adalah alat musik gong. Nah, bentuknya lingkaran terbuat dari tembaga atau kuningan. Nah, seperti itu.
Nah, itu tadi adalah alat musik. Alatnya berupa gong. Yang kedua yaitu bonang. Kalian tahu apa itu bonang? Bonang itu adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul bagian atasnya. Yang bagian atas dipukul. Di dalam gamelan yang ini tadi, jadi cara memainkannya tadi apa? Ditabuh atau dipukul bagian atasnya. Namun bonang itu memiliki alat pemukul khusus, namanya bindi. Bonang itu terbuat dari logam seperti besi, perunggu atau kuningan yang memiliki bentuk menonjol pada bagian atas yang biasa disebut pencu atau pencon. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah contoh alat musik bonang yang nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu adalah contoh bonang. Sedangkan yang yang kecil ini namanya adalah kenong. Yang besar ini bonang. Nah, setelah kalian tahu wujud dari bonang dan bunyinya bagaimana, yang ketiga yaitu gambang. Kalian tahu gambang? Gambang merupakan alat musik tradisional yang juga dimainkan dengan cara dipukul. Gambang biasanya terdiri dari 18 bilah bambu dengan alat pemukul khusus. Fungsi gambang yaitu mengiringi lagu atau sebagai pangrenggo lagu. Jadi dalam kesenian gambang kromong biasanya menggunakan gambang. Nah, selanjutnya kalian simak video berikut ini. Nah, itu adalah gambar dari gambang, video gambang. Kalian perhatikan bunyinya. Nah, sebuah bambu yang dipukul dengan alat khusus seperti itu. Nah, itulah alat musik gambang. Yang keempat, kita bahas 4 aja, yaitu gendang. Gendang atau kendang. Kalian tahu apa itu gendang? Gendang berfungsi untuk mengatur irama atau tempo lagu. Jadi mengatur irama atau tempo lagu. Instrumen ini terbuat dari kulit kerbau, tali rotan, kayu nangka, kayu pohon cempedak atau kayu pohon kelapa. Cara memainkannya dengan ditepak menggunakan telapak tangan. Nah, bagaimana bentuk dari kendang dan bagaimana bunyinya? Kalian perhatikan video berikut. Nah, itu adalah bentuk dari kendang yang mengatur tempo. Kalau dipukul cepat ya berarti temponya cepat. Kalau lambat ya pukul lambat. Seperti itu. Nah, jadi alat musik itu merupakan faktor pendukung dalam tari. Terus selanjutnya coba kalian buka halaman 65, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat pementasan tari. Kalian tahu apa itu pementasan? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang tujuannya untuk menghibur penonton. Contohnya apa? Pementasan yang kalian pernah lihat, ada pentas tari, ada pentas musik, ada wayang. Nah, itu termasuk contoh pementasan. Nah, yang kita bahas yaitu tentang pentas tari. Sebelum kita melakukan pementasan dalam tari, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yang perlu kalian perhatikan yaitu gerakan dasar tari harus kalian hafal. Jadi gerakan mulai awal sampai akhir harus kalian hafal.
Yang kedua, yang perlu kalian perhatikan sebelum pentas yaitu kelengkapan tari. Itu harus kalian persiapkan, kostum, alat atau properti yang kita gunakan. Makanya ketika kita mau menari kipas, properti yang kita gunakan, kipasnya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum pementasan, yaitu gerakannya harus dihafal, yang kedua kelengkapan tari itu harus dipersiapkan, harus ada, biar nanti ketika pentas sudah siap, tidak perlu repot-repot mencari kesana kemari. Itu hal yang harus diperhatikan sebelum pementasan tari. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan saat pementasan atau saat pentas. Kalian tampil di dalam panggung. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, gerak dan teknik menari. Gerak dan teknik menari itu meliputi yang pertama, yaitu gerakannya harus sesuai dengan ketentuan. Tadi latihannya bagaimana? Harus sesuai dengan ketentuannya. Umpamanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Yang kedua, yaitu sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Sikapnya harus sesuai. Umpamanya berdiri tegak atau jongkok atau bagaimana, itu harus sesuai. Yang ketiga, gerakannya sesuai dengan irama. Ketika iramanya pelan, ya gerakannya pelan. Ketika cepat, ya gerakannya harus cepat. Yang keempat, yang harus diperhatikan, gerakan sesuai dengan tempo tarian. Tempone harus sesuai. Biar apa? Gerakan dan teknik menari itu bisa disajikan dengan baik dan sempurna. Jadi saat pentas tadi yang harus diperhatikan gerakan dan teknik menari. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi. Jadi saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian itu dapat difahami oleh penonton. Jadi ekspresinya harus sesuai, biar apa? Penonton itu bisa memahami makna dari tarian tersebut. Nah, setelah pementasan tari, penonton itu akan memberikan apresiasi. Apa apresiasi itu? Penilaian terhadap suatu karya. Penilaiannya dengan mengenali, menilai dan menghargai makna atau nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, biasanya apresiasi yang diberikan penonton berupa tepuk tangan yang meriah. Nah, itu sebagai wujud atau apresiasi penonton terhadap pementasan yang sudah ditampilkan tadi. Nah, anak-anakku yang berbahagia, semoga pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian praktekkan di rumah, dan Pak Ahmad mengharap kalian harus selalu taat kepada orang tua kalian. Jangan sampai membangkang. Kalau membangkang itu termasuk durhaka. Jangan sampai kalian menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.